Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qianxun Season 8 episode 28. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-mong, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Tulang kerangka dari monster putih yang sangat padat dan juga sangat besar pada saat ini berdiri di atas panggung lelang. Dan hal itu memancarkan sebuah aura yang sangat sunyi. Udara di sekitarnya pun tampak seolah-olah menjadi udara dari zaman kuno. Adegan ini menyebabkan banyak orang mengubah ekspresi di wajah mereka. Karena itu hanyalah satu set kerangka binatang, tapi itu memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Oleh karena itu pada saat ini semua orang tidak bisa membayangkan betapa kuat dan juga tidak tertandinginya binatang ini ketika masih hidup. Meskipun pada saat ini banyak orang yang tidak mengetahui spesies apa kerangka dari binatang ini, tapi mereka yakin bahwa itu adalah binatang iblis yang hadir dari zaman kuno. Dan memang benar, karena kerangka itu adalah kerangka dari sapi surgawi yang sunyi, dan itu merupakan binatang iblis dari zaman kuno. Kumpulan dari tulang binatang ini mengandung beberapa garis keturunan kuno, dan itu adalah barang unik yang dapat digunakan untuk melatih tubuh seseorang. Satu set di dalam tulang ini juga merupakan barang yang sangat baik untuk digunakan dalam mengupgrade boneka jiwa. Mata dari Pak Tua Songte sendiri pada saat ini membawa kejutan pada saat dia mengalihkan pandangan dari tulang binatang yang sangat besar. Kemudian dia menghadap ke seluruh tempat, yang kemudian Pak Tua Songte pun mengatakan, "Aku membuka satu set kerangka ini dengan harga lelang 4 juta pil nirwana." Ketika orang-orang mendengar harga itu, mereka semuanya menjadi sangat kaget karena jumlah pil nirwana ini sudah dianggap sangat besar untuk beberapa kerajaan tingkat tinggi. Jika yang dilelang itu adalah seni bela diri jiwa tingkat tinggi, maka para kerajaan-kerajaan itu mungkin masih akan bersaing untuk bisa mendapatkannya. Namun sekarang mereka semua tidak tahu cara menggunakan dan juga kegunaan dari kerangka binatang ini, dan kebanyakan kerajaan tidak berniat untuk melakukan penawaran meskipun mereka tahu bahwa tulang binatang ini adalah sesuatu yang cukup kuat. Lindong sendiri yang pada saat ini mendengar harga pembukaan dari Pak Tua Songte, dirinya juga cukup kaget. Yang kemudian Lindong mengatakan harga 4 juta pil nirwana itu adalah harga yang sangat tinggi. Dan aku merasa, bukankah harga seperti itu terlalu mahal untuk membeli sebuah kerangka ini? Mendengar perkataan dari Lindong, Xiao Dio yang ada di sampingnya pada saat ini tertawa. Yang kemudian Xiao Dio pun mengatakan, "Haha, itu masih harga yang dianggap wajar. Dan itu bukan sebuah harga yang keterlaluan. Tubuh fisik dari sapi surgawi yang sunyi ini memanglah sangat kuat. Setelah kamu mengambil darah esensi kuno yang ada di dalamnya, maka kamu bisa menggunakan tulang-tulangnya ini sebagai bahan untuk memperkuat rehan boneka darah yang ada di tanganmu. Yang kemungkinan level dari rehan akan bisa di-upgrade kembali." Mendengar perkataan dari Xiao Diao, hati Lindong pun pada saat ini berdebar, karena dia tidak pernah menyangka bahwa tulang dari sapi surgawi yang sunyi bisa digunakan untuk mengupgrade rehan boneka darah. Dan kini tidak peduli dengan apapun yang terjadi, maka Lindong harus bisa mendapatkan sapi surgawi yang sunyi. Karena pada saat ini Lindong tahu harga 4 juta pil nirwana itu akan bisa dikembalikan pada saat dirinya sudah mendapatkan keturunan kuno yang ada di dalam tulang itu. Karena sejatinya tujuan asli dari Lindong adalah bisa memanggil kembali jiwa buaya surgawi kuno yang merupakan kartu traf terkuat di tangannya saat ini. Pada saat ini perang 100 kekaisaran sudah semakin dekat, dan tempat itu pasti akan dipenuhi dengan orang-orang yang berbakat, yang bahkan orang-orang yang sangat kejam. Bahkan Lindong sendiri tidak berani menjamin bahwa semuanya akan berjalan lancar di perang 100 kekaisaran. Oleh karena itu, jika Lindong bisa mendapatkan sapi surgawi yang sunyi, maka itu pasti akan sangat membantu Lindong di dalam perang 100 kekaisaran. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi Lindong untuk tidak mendapatkan sapi surgawi yang sunyi ini. Di sisi lain, banyak perbincangan yang saat ini terjadi
bahkan kerajaan super yang duduk di barisan depan, mereka pun juga pada saat ini mengernyitkan dahi mereka karena mereka semua merasa bahwa harga 4 juta pil nirwana itu bukanlah harga yang sepadan untuk membeli sebuah kerangka yang bahkan mereka tidak tahu gunanya. Di panggung lelang, pada saat ini Pak Tuang Songte melihat tempat pelelangan dengan sikap acuh tak acuh, dan pada saat ini Pak Tuang Songte juga tidak mendesak siapapun untuk bisa membeli sapi surgawi yang sunyi. Namun di dalam hatinya, Pak Tuang Songte sangat paham jika kerangka dari sapi surgawi yang sunyi ini diambil, kemudian dijual kepada sekte-sekte yang mengkhususkan dirinya dalam penyempurnaan boneka jiwa, maka harganya tidak hanya bernilai 4 juta pil nirwana. Bahkan orang-orang yang berspesialisasi di dalam penyempurnaan boneka, mereka pasti akan membeli tulang dari sapi surgawi sunyi ini dengan harga yang sangat tinggi. Dan mereka juga mencintai tulang-tulang ini seperti mencintai nyawa mereka sendiri. Keheningan pun kini terjadi selama beberapa menit, yang kemudian suara hening itu pun kini terpecahkan karena pada saat ini ada satu kerajaan peringkat tinggi dengan nada gemetaran. Dia mengatakan, "Aku menawar dengan harga 4.100.000." Dari raut wajah dan juga suara yang dikeluarkan oleh orang itu, sepertinya dia merasa bahwa ini adalah sebuah pilihan yang salah. Banyak tatapan mata yang pada saat ini melihat ke arah orang itu. Orang yang pada saat ini melakukan penawaran terlihat sangat menyesal karena pil nirwana dalam jumlah ini adalah harga untuk seluruh kekayaan yang dia miliki. Namun tepat ketika semua orang berpikir bahwa tidak akan ada lagi orang yang akan menawar, tiba-tiba saja pada saat ini ada seseorang yang kemudian mengatakan, "Aku menawar dengan harga 4.500.000. Yang ternyata orang yang berkata itu adalah Lindong, yang pada akhirnya tatapan mata dari semua orang pada saat ini kembali melihat ke arah Lindong. Mereka semua tercengang, dan orang-orang ini mereka berkata dalam hati, sebenarnya apa yang orang ini rencanakan? Lindong yang dari tadi duduk bersandar, dirinya pada saat ini kembali berdiri, dan kini banyak orang yang mengira bahwa Lindong akan kembali memprovokasi kekaisaran awan angin. Beberapa obrolan pun kini mulai terjadi, dan banyak tatapan mata yang segera melihat ke arah Feng Chang dari kekaisaran awan angin yang pada saat ini duduk di barisan paling depan. Di mana saat ini ekspresi dari Feng Chang sendiri terlihat sangat tidak stabil. Jika bukan karena dirinya telah dimanfaatkan oleh Lindong sebelumnya, dia pasti saat ini akan kembali bermain-main dengan Lindong. Namun seperti kata pepatah, seseorang akan takut pada tali selama 3 tahun setelah dirinya digigit ular 1 kali. Dan kini di dalam hati Feng Chang sendiri, dia masih merasa sangat ketakutan apabila Lindong mempermainkan dirinya lagi. Karena harga 4 juta lebih pil nirwana itu bukanlah sebuah harga yang sedikit. Ekspresi wajah dari Meng Li yang pada saat ini duduk di samping Feng Chang, dirinya juga terlihat sangat jelek. Yang sesaat kemudian Meng Li pun mengatakan, "Feng Chang, mengapa kita tidak melupakannya saja? Hidangan utama kita akan segera muncul berikutnya, dan tidak ada gunanya bagi kita untuk menghabiskan terlalu banyak kekayaan demi berurusan dengan bocah bernama Lindong itu. Begitu kita mendapatkan harta karun jiwa surgawi, maka kita akan membiarkan bocah yang bernama Lindong mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian." Ekspresi wajah Feng Chang yang terlihat suram, dia pun menghela nafas, yang kemudian dirinya pada saat ini mengangguk. Semua orang yang ada di pelelangan ini pun memandang Feng Chang, yang diam-diam mereka membuat suara bisikan di dalam hati mereka. Tampaknya Feng Chang ini, dia sangat takut dengan taktik Lindong sebelumnya. Di sisi lain, orang yang baru saja menawar dengan harga 4.100.000 pil nirwana, dirinya pada saat ini tidak terlihat marah ketika Lindong menawar dengan harga yang lebih tinggi, dan malahan dia terlihat sangat lega. Yang kemudian orang itu pun langsung kembali duduk. Lindong yang mengamati orang itu kemudian dia menghela nafas lega, karena pada akhirnya kerangka dari sapi surgawi yang sunyi akan menjadi milik Lindong. Dan saat ini di tangan Lindong sendiri hanya memiliki 4 hingga 5 juta pil nirwana. Namun Lindong sendiri juga tahu bahwa pada saat ini Xiaoyan memiliki banyak pil nirwana.
pada saat dirinya berada di dalam aula harimau putih. Meskipun jumlah pil nirwana yang dimiliki oleh Lindong pada saat ini terbatas, tapi Lindong sendiri sangat tahu bahwa pil-pil eliksir yang mahal yang dia miliki pada saat ini jumlahnya ada puluhan juta pil nirwana, dan hal itu akan dia pakai sebagai langkah terakhir untuk bersaing mendapatkan harta karun jiwa surgawi. Dan untuk saat ini Lindong tidak ingin mengekspos pil eliksir yang ada di tangannya tersebut. Setelah beberapa saat Lindong melakukan penawaran, pada saat ini tidak ada orang lain lagi yang berniat untuk melakukan penawaran lebih tinggi. Yang pada akhirnya Patua Songte yang ada di panggung lelang kini melihat Lindong dan kemudian menggelengkan kepalanya. Di dalam hati, Patua Songte sendiri pada saat ini mengatakan, bocah ini, dia benar-benar memiliki mata yang sangat tajam. Barang-barang yang dia lelang sebelumnya semuanya memiliki nilai tersembunyi yang sangat besar. Yang kemudian Patua Songte pada saat ini mengetuk papan yang ada di depannya, dan dia pun berkata, 4.500.000 pil nirwana, sapi surgawi yang sunyi, telah terjual. Setelah Patua Songte mengatakan hal itu, Lindong pun segera mengambil tas Qian Kun dan dia kini melemparkannya ke atas panggung. Semua orang pada saat ini bisa melihat dengan jelas bahwa kegembiraan telah muncul di wajah Lindong. Hal ini membuat mereka semua menjadi terkejut karena kelihatannya Lindong memang benar-benar tertarik dengan kerangka dari sapi surgawi itu, dan dirinya tidak mencoba untuk mempermainkan ataupun membodohi Feng Chang lagi. Feng Chang yang juga memperhatikan ekspresi dari Lindong, dadanya pada saat ini merasa sangat sesak. Dan sebenarnya Feng Chang sendiri telah 2 kali kalah dan juga dipermainkan oleh Lindong saat ini. Di sisi lain, Mulin sendiri pada saat ini tersenyum karena dirinya menyaksikan adegan yang sangat dramatis. Yang kali ini, ekspresi jelek benar-benar muncul di wajah Feng Chang. Hal ini benar-benar membuat Mulin sangat senang karena selama ini mereka tidak pernah melihat ekspresi itu dari wajah Feng Chang. Patua Songte yang berada di panggung lelang kali ini menerima tas Qian Kun yang dilemparkan oleh Lindong. Setelah dirinya menghitung dan jumlahnya pas, kini Patua Songte segera melambaikan lengan bajunya, dan kerangka besar dari sapi surgawi yang sunyi segera terbang keluar ke arah Lindong. Hal itu menimbulkan sebuah bayangan yang besar pada saat akan mendarat di depan Lindong. Karena sejatinya kerangka binatang ini benar-benar sangat besar, dan itu juga sangat kuat. Pada saat masih berada di udara, bahkan tekanan udara yang sangat menyesakkan kali ini dirasakan oleh semua orang. Dan tiba-tiba saja, bang! Pada saat kerangka binatang raksasa itu akan segera jatuh, Xiaoyan yang ada di samping Lindong pada saat ini segera berdiri. Dan dia menangkap kerangka raksasa itu hanya dengan 1 tangan saja. Penampakan ini membuat semua orang yang melihatnya menjadi sangat terkejut, karena yang mereka lihat saat ini adalah seperti seorang raksasa yang sedang menahan langit yang akan runtuh. Lindong kemudian tersenyum dan dia mengulurkan tangannya, lalu menyimpan kerangka binatang itu ke dalam tas Qian Kunnya saat ini. Setelah itu, Lindong menangkupkan tangan ke arah Patua Songte yang ada di panggung lelang. Dan setelahnya, Lindong pun duduk kembali di kursi batunya. Kejutan pada saat itu terlintas di mata dari Patua Songte pada saat dirinya melihat Xiaoyan yang menangkap kerangka raksasa itu hanya dengan 1 tangan saja. Segera setelah itu, kedua mata Patua Songte pada saat ini melihat ke arah kelompok Lindong. Dan di dalam hati, Patua Songte pun mengatakan, ketiga orang ini mereka tidak berasal dari kerajaan super, tetapi aura dan juga keberanian mereka tidak lebih lemah jika dibandingkan dengan kerajaan super yang ada di depan ini. Dari kelihatannya, cukup banyak orang luar biasa yang muncul di medan perang kuno saat ini. Tidak lama kemudian keributan pun mulai terjadi di tempat pelelangan yang sangat besar ini, karena sekarang banyak tatapan mata yang segera mengalihkan pandangan mereka pada bola bercahaya ungu yang ada di panggung lelang, karena ini adalah barang yang benar-benar paling berharga di dalam lelang kota Wan Xiang kali ini. Ya, sangat benar, karena itu adalah harta karun jiwa surgawi.
Wajah acuh tak acuh Pak Tua Songte di panggung lelang pada saat ini tersenyum, dan dia pun menarik nafas dalam-dalam. Karena dari sudut pandangnya, harta karun jiwa surgawi ini adalah harta yang cukup baik. Dan tanpa basa-basi lagi, Pak Tua Songte pun kini mengatakan, semuanya selanjutnya akan menjadi item terakhir untuk pelelangan hari ini. Dan aku pikir kalian semua sudah mengetahui bahwa barang berikutnya yang aku lelang adalah harta karun jiwa surgawi. Setelah Pak Tua Songte mengatakan hal itu, keributan yang besar pun bergema, dan mata dari keempat sekte super yang ada di barisan depan, mereka pun terlihat menjadi sangat berapi-api. Tidak lama kemudian gugusan cahaya ungu pada saat ini turun dan mendarat di tangan Pak Tua Songte, yang pada akhirnya cahaya ungu itu pun berkelap-kelip dan tidak lama kemudian segera menghilang. Yang kini terlihatlah sebuah segel logam berwarna hitam, dan di dalamnya ada aura yang sangat pekat dan kuno. Sekeliling segel itu pada saat ini ditutupi oleh logam dengan banyak garis misterius, yang kemudian ada gambar seekor naga hitam yang pada saat ini berkelok-kelok dan meringkuk di atasnya. Kepala dari naga itu sendiri kini sedang mengaum ke langit yang bisa mengguncang surga dan bumi. Pak Tua Songte kemudian dia mengatakan, ini adalah item terakhir lelang hari ini, dan ini harta karun jiwa surgawi yang bernama segel naga hitam mengaum ke langit. Setelah Pak Tua Songte mengatakan hal itu, suasana panas tiba-tiba meletus di area lelang Wan siang ini. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Siapakah yang akan mendapatkan harta karun jiwa surgawi yang dinamakan dengan naga hitam mengaum ke langit ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob.